بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah sholat subuh ingkang tasih pinaringan rahmat kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat subuh di Masjid Al-Qohar ini secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga sangat berterima kasih. Saya sampaikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menuntun kita semua ke jalan ketakwaannya. Sholawat ma'as salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir yang nanti akan kita harapkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, dan kepada kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, tadi saya juga mendapat kiriman atau diberi berupa dot yang nantinya akan dibagikan kepada Masjid Al-Qohar dari Bapak Imam dari Sidoungu Menganti Gresik. Alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada beliau karena banyak supportnya kepada Masjid Al-Qohar. Terima kasih Bapak Imam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini nanti yang akan menyampaikan tausiahnya yaitu Bapak Ustadz Syahid Sumitro, Magister Psikologi dan Magister Manajemen dari Surabaya. Untuk itu marilah nanti kajian kita simak dan kita bisa mengamalkan kepada perbuatan kita sehari-hari sehingga kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema keajaiban bersyukur. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kajian nanti kita simak dan kita lakukan untuk keseharian kita. Namun sebelum kajian dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
Wallahu ta'ala qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih hidup semuanya? Alhamdulillah. Sore ini hidup kan. Waduh niki soalnya di subuh ngaji niku apalagi posisi ini senden sing senden niku kalih maca wirid kalih maos wirid tadi napa bismikallahumma amut wa ahya senden kalih maos doa mau tidur. Nah, wonten penelitian ngeten Bapak Ibu. Konstruksi otak kita itu sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Jadi yang namanya belajar itu kalau misalnya kita itu belajar senden di kasur, misalnya itu spring bed, kemudian kita di lantai bawah sambil senden gini, pasti daya fokusnya tidak bisa 100%. Karena badan kita nyender di kasur. Yang namanya kasur sudah diprogram untuk tidur. Kontalan jenengan ngaji misalnya kali senden, Mas dowil tak pasti nih. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Turu. Karena senden. Nah, tapi nek senden teng masjid kira-kira nggih mboten napa-napa nggih. Pokoke mboten sampai bablas mawon nggih. Nah, jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama. Ini insya Allah berdasarkan buku kami yang segera naik cetak. Alhamdulillah sudah ada 8 buku Bang yang sudah kami tulis. Insya Allah ini buku yang ke-7, buku yang ke-7 dan buku yang ke-8 gitu kan. Insya Allah akan kami launching di akhir tahun, sudah siap launching semuanya. Yang pertama tentang syukur, kemudian buku ke-8 tentang spiritual leadership berbasis coaching. Nah, izin Bapak Ibu sebelum saya lanjut, saya izin kenalan dulu. Nah, nanti supaya kalau ketemu di jalan itu jenengan saged nyopo. Kula nggih tolong diilingno. Nah, nama saya Syahid Sumitro seperti yang disampaikan beliau tadi. Saya itu sebenarnya seorang trainer, biasa ngajar di perusahaan-perusahaan besar. Saya ngajar hampir di semua BUMN di Indonesia dan di perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan nasional seperti itu. Terus sebagai seorang profesional coach, saya membersamai para pimpinan perusahaan untuk konsultasi pribadi. Nah, ternyata karena saya sukses seperti itu. Masya Allah. Dan sebagai seorang konselor juga, jenengan kalau misalnya pada permasalahan pribadi, mau keluarga, mau anak, mau pasangan, monggo kalau mau konsultasi. Kalau harus bayar misalnya, jenengan mungkin nggak mampu bayar gula gitu. Makanya untuk semua jamaah Masjid Al-Rohar kalau mau konsultasi gratis sampai hari kiamat gitu. Mungkin ini serius ya. Nah, kemudian kami punya beberapa sertifikasi dari luar negeri dan alhamdulillah. Kemudian salah satu keahlian atau ekspertis saya itu adalah membantu saudara-saudara kita sing gampang ngamukan. Enten ngerti orang yang sing gampang ngamuk. Wonten apa? Tiang induki. Sing pundi? Apa sing gak duwe ngamukan. Sing senden. Lah, Ngantukan. Lah. Jadi alhamdulillah kami punya keahlian menterapi atau membantu saudara kita sing gampang ngamuk
mengamuk sehingga sampai stroke, sampai tensi darahnya tinggi, gula darahnya naik, sampai luar biasa hanya karena dari marah, yes. Nanti kami bantu insyaallah. Pun boten perlu mikir bayaran, ya. Gratis untuk jenengan semuanya. Soalnya jenengan kan seneng gratisan toh. Nah, jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan belajar menurut kami itu hal yang penting dan sangat mendasar, yaitu tentang syukur. Nah, pertanyaan dulu sekarang, mengapa kita itu kok mesti bersyukur? Niki seperti kita diskusi mawon, enak, ya? Mengapa kita mesti bersyukur? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Kauman kajian nih. Mengapa kita perlu bersyukur? Menurut jenengan inten apa? Kira-kira apa? Saya ya. Kalau memang orang-orang itu banyak bersyukur, termasuk banyak belajar dan kelonggaran hatinya itu leluasa. Ini yang abangnya apa tadi? Suara, sudah ya aman. Ya alhamdulillah. Jadi beliau syukur itu penting supaya ada kelonggaran hati. Ya, masya Allah, luar biasa. Ada sesuatu yang hilang di lingkungan kita, yaitu budaya mengapresiasi. Karena beliau sudah menjawab, mari kita berikan apresiasi. Cara memberikan apresiasi bagaimana? Jangan minta tolong yang punya jempol dikeluarkan, yang punya saja, yuk jempolnya. Yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Nah, jempolnya dikeluarkan, diarahkan ke beliau sambil mengatakan bagus. Pertanyaan saya, orang itu diapresiasi senang apa senang? Senang. Dan kita pelit memberikan apresiasi. Anak kita berprestasi, kita nggak ngasih apresiasi. Istri kita masak enak-enak, kita nggak ngasih apresiasi. Nek masakannya wasin, kita murid-murid. Lah, itu. Maka apresiasi itu salah satu cara yang sangat ampuh dan gratis untuk membuat perubahan di dalam keluarga, di dalam lingkungan yang paling kecil. Termasuk anak-anak sekarang, karena saya banyak ngajar di perusahaan, anak-anak muda sekarang itu nek ditegur, keluar hati, metu, keluar anak sekarang itu. Karena saya ngajar di Telkom itu, saya nanya, gajimu berapa mas? 12 juta. Wah, baru 12 juta. Terus di sini gimana kerjanya? Aduh, Pak, aku rencana sudah mau keluar. Di Senin itu, baru masuk sudah keluar. Anak-anak sekarang. Terus pengennya ya apa? Saya tuh pengen diakui, ini prestasi saya, ini hasil kerja saya. Diapresiasi bang. Mintanya seperti itu. Berapa kali? 3 kali. Boleh minum obat. Ya. Makanya penting nih ya. Nah, yuk. Sekarang ibu-ibu, Bu, mengapa kita penting untuk bersyukur? Perlu bersyukur kenapa? Ayo. Mendadak khusyuk. Kalian di grup sampai ini jawab. Ayo Bu, wonten? Oh, tidak bisa ya, ya. Bapak-bapak mana boleh? Ye. Nah, jempolnya bagus. Nek sambat terus ngeluh nggak ada habisnya. Betul, manusia apa boleh sambat? Enten deh, yang ngerti sambatan mawon. Yang ini pojok kiri dan pojok kanan. Dan apa betul? Tadi yang saya baca surat Al-Ma'arij, manusia tempatnya sambat berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Dikasih ujian dikit ngeluh koyok-koyok gak pernah diberikan kenikmatan. Lawan titik, kok gak waras-waras sih? Untuk sakit gigi, padahal yang sakit cuma satu, yang lain sehat. Tak malu sisa gitu. Ngeluh. Ini manusia karena kurang bersyukur. Nah, saya akan berikan data.
nanti jenengan kalau sudah tahu data ini masih suka kalau masih sambatan, itu namanya terlalu ya. Terlalu. Nah, ini datanya ya. Saya mau mengajak jenengan bersyukur dari level yang paling kecil dulu. Oh, ini berdasarkan penelitian. Jadi jamaah sekalian, saya mohon izin dulu, ya saya mau menyampaikan kalau kajian yang kami sampaikan itu sumbernya, rujukannya yang pertama tentu Al-Quran dan hadis, dan yang kedua adalah penelitian, hasil-hasil penelitian, dan yang ketiga adalah psikologi, karena itu bagian dari bidang kami. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah jenengan makin kaya sudut pandang. Makin kaya, oh ternyata ada penelitiannya, oh ternyata ada pendekatan personal psikologi yang itu penting untuk diketahui. Nah, sekarang saya mau ngajak yang ini dulu. Dalam satu hari, ini berdasarkan data dari dokter. Waktu itu saya ngajar di Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian saya nanya dokter, saya minta tolong dibantu dok. Apa mas? Tolong dok. Manusia itu dalam satu hari itu ambekan bernafas, kalau dikonversi ke uang itu nilainya berapa dok? Jadi itu kalau dirupiahkan berapa dok nilainya dok? Dia nanya balik, mas sampai pengen tahu beneran? Iya dok, serius. Nih datanya. Kalau di sini ada dokter mungkin bisa bisa dikalibrasi data ini valid atau tidak. Dalam satu hari kita tuh memerlukan 2.880 liter oksigen dan 11.376 nitrogen. Harga oksigen misalnya 25.000 per liter dan nitrogen 9.950. Setiap bulan kalau dikonversi ambekan kita tok itu ya, nafas kita tok itu setiap bulan itu kalau dikonversi nilainya 5,3 miliar itu ambekan tok. Itu kalau diuangkan, dirupiahkan nilainya 5,3 miliar. Nek gak percaya jenengan loro dhisik ya. Jenengan sakit dhisik sampai opname terus beli oksigen ya. Kemana-mana kita bawa baru longgar lagi. Kalau longgar, kemudian mau sesak nafas. Nah, saya pernah melihat orang seperti itu kan, dan saya pernah membantu orang seperti itu. Masya Allah, Pak. Tersiksa ambak-ambak harus kalau capek dikit, ya Allah, luar biasa. Ini ambak tok. Satu bulan kalau dikonversi nilainya 5,3 miliar ambekan tok. Pertanyaannya, adakah warga Nidah Kulon Masjid Al-Qohar, jamaah Masjid Al-Qohar sebulan gajinya 5,3 miliar? Ada? Yang isi putih? Mulut tak kira. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu data, ini ambekan tok. Nilainya sampai 5,3 miliar. Kalau 1 tahun 63,6 miliar. Ya Allah, Pak. Jenengan kalau tahu seperti ini kemudian enggak berucap syukur, alhamdulillah, itu namanya terlalu kebacut gitu. Ini bahasa lidah vlog gitu, kebacut. Nah, ini kita sebut gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, niki ambekan tok, ambekan dengan tok. Kita itu baru merasakan betul-betul ini berharga, ini mahal, ini penting setelah kita sakit. Betul apa betul? Oh, jenengan nek lara ambekan sudut, masya Allah. Waktu COVID kemarin, ya Allah, waktu COVID itu tabung segini itu yang biasanya megang saya 1 juta sampai 5 tembus 5 juta. Kita turunan. Saya waktu COVID saya alumni COVID juga kan. Iya kan? Kumlot gitu. Ketika COVID itu, masya Allah kami punya asosiasi
Akhirnya saya keliling-keliling juga membantu orang yang terkena COVID. Kemudian kami punya tugas membantu keluarganya memulihkan mentalnya yang terpapar, termasuk juga keluarganya. Ya kadang online, kadang datang membantu. Masya Allah, apalagi sebagai ventilator, Masya Allah. Jadi nggak ada pilihan lain untuk setiap harinya. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Enak rasanya Pak, kalau gitu Pak, enak. Sesekali coba jenengan itu melakukan rumah sakit. Nek anak jamaah yang sakit disambangi, gimana? Disambangi, terus ya Allah, misalnya tangga saya itu Pak, Masya Allah, baru purna tugas dari Bea Cukai, pimpinan Bea Cukai baru purna tugas. Kemudian ketika purna tugas mungkin mental spiritualnya belum disiapkan, bingung, akhirnya yang sakit bukan beliaunya tapi istrinya yang sakit. Mungkin karena biasa dilayani, koper dibawakan, nggak siap. Kebetulan di komplek kami itu agak keren, agak keren. Mulai pintu masuk itu ada mantan menteri Pak Dahlan, kemudian ada Pak Panglima TNI Pak Yudo, satu deret itu luar biasa, orang terkenal semua satu deret. Lah saya pas di deret paling pojok, gimana nopo, melak agak terkenal per rumahnya. Itu kemudian ketika istrinya sakit, kita rame-rame nyambangi ke rumah sakit. Ya Allah, hanya ketidaksiapan mental. Kemudian kita sampai itu sudah nggak doyan makan. Makan aja sulit. Akhirnya sampai di pasang diinfus, kemudian mau masak harus pakai tenggorokan itu loh. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kita kalau sudah lihat seperti itu, ya Allah, dengan mau makan pecel aja enaknya, nikmatnya. Kalau melihat orang yang banyak duit, makan aja udah nggak bisa. Jadi, kita itu nikmat yang Allah berikan pada kita itu luar biasa. Maka kata Allah apa? Kata Allah itu, aku tidak pernah meminta hambaku untuk menghitung-hitung nikmatku. Gak pernah minta kata Allah. Redaksinya itu sangat indah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmatku, la gak bisa. Saking banyaknya, la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu banyak yang lupa. Baru eling nek dikasih sakit. Jenengan masa perlu dikasih sakit sih Pak? Perlu alhamdulillah ya Allah. Karena kalau sakit duitnya semua tuh lebih baik dicemplungkan kotak masjid. Itu jauh lebih sehat, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau dari ambekan saja itu sudah luar biasa nikmatnya. Jenengan pernah menyadari awareness, sadar ketika bangun tidur jenengan itu masih bernapas, melek itu. Ya Allah, yang pertama yang disadari adalah nafas. Ya Allah, alhamdulillah saya urip ya Allah. Apakah ada orang yang ketika tidur langsung tidur selamanya? Ada. Tapi ketika kita pertama kali bangun tidur, kita langsung menyadari, ya Allah, sebelum berdoa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah masih bisa bernafas dengan normal. Saya dulu waktu tinggal di Sidoarjo, Pak, tangga itu ketika bangun tidur langsung tolong. Ternyata sudah nggak bisa bergerak, stroke separuh, Pak. Bangun tidur, kita bawa ke rumah sakit. Ya Allah, kita tuh waktu bangun tidur tuh, alhamdulillah masih bisa bernafas. Diperhatikan satu-satu, ya Allah, ini tangan masih bisa bergerak, memegang, berdiri, ya Allah masih bisa berdiri. Itu masya Allah, kalau kita hitung nikmatnya kita nggak mampu. Masya Allah, luar biasa, mahal.
Makanya kalau ada orang sambatan atau apalagi mengatakan aku nggak punya apa-apa, saya itu keturunan orang miskin, bapakku miskin, ibuku miskin, bahkan tulang saya ini kalau disilet-silet ada tulisannya miskin. Oh, ini kurang ajar orang ini, menghina Allah ini orang ini. Kita tuh kaya, super kaya. Lah, ambaan kita aja miliaran. Ambaan tok belum mata kita yang setiap hari bisa melihat, belum telinga yang setiap hari masih bisa mendengar, belum mulut yang setiap hari masih bisa makan, rasakan enaknya es campur, rasakan enaknya pecel, rasakan enaknya lodeh, padang. Belum hidung kita yang masih bisa membaui, belum tangan yang masih bisa dipakai memegang, bekerja, sholat, belum kaki yang masih bisa melangkah kemana-mana, jantung yang tidak pernah kita minta tapi terus berdegup. Oh, itu kalau diuangkan malah semaput kita hitungnya. Maka terlalu kalau ada orang yang gak bersyukur, gak berterima kasih, gak alhamdulillah, terlalu namanya, okay? Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kita sedikit mensyukuri ini? Kadang-kadang kita berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah, tanahku mayu, ya Allah, oleh bonus, ya Allah. Kita bersyukur sewenang kalau ada hal yang nampak, oleh duit pakai, alhamdulillah ya Allah. Oleh emas gebuk, alhamdulillah ya Allah. Hal-hal yang paling mendasar nggak kita syukuri. Justru kalau kita itu mensyukuri hal-hal yang paling esensial yang jarang orang syukuri, itulah yang narik keajaiban. Betul. Penelitiannya ada, saya praktek, Pak. Ngomong seperti ini praktek duluan, praktek. Jadi kami pernah belajar yang namanya ilmu bernafas, namanya mindfulness. Jenengan tahu belajar ambaan tok niku bayar 1 juta. Belajar itu bayar, Pak. Saya penasaran, Pak. Ini apa sih? Latihan bernafas, tapi kok larang? Sumbernya dari guru yang ngajar itu dari India, dari Amerika, pokoknya dari negara luar kita pelosok pegunungan. Masya Allah, melok. Tiba melok yang itu buahnya. Ini ngomong kabeh gitu. Tapi ternyata enggak. Karena menyadari ilmu bernafas itu penting. Dan ternyata betul, Pak. Betul. Ternyata kalau tahu ilmunya mengolah nafas ini, kita bernafas saja ketika kita fokus dan ketika ada rasa sakit yang ada di tubuh kita, dengan melatih nafas kita bisa 2 hari atau 3 hari itu bisa sembuh, Pak. Sembuh. Kita, Pak. Kemudian ketika kita menyadari nafas kita dan ketika menyadari nafas ini kemudian kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terus itu ditingkatkan, bahkan dilatih terus. Itu narik keajaiban, Pak. Ajaib, masya Allah. Gusti Allah itu kalau ngasih ilmu yang kecil yang mendasar, tapi kalau kita syukur dan kita praktekkan, masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya, jenengan setiap hari pernahkah mensyukuri nafas ini? Ada yang pernah? Ada? Perkara tolak temen apa sampai temen. Maka pagi hari ini kita sudah belajar ilmu sederhana, yaitu menyadari nafas. Ya, jadi setiap kali melangkah itu sambil disadari, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau jenengan biasa seperti itu, yang sakit menging, sakit sesak nafas, atau sakit yang lain, nafas sambil disadari, cepet sembuh. Asli cepet sembuh. Cepet. Apalagi ketika bangun tidur, alhamdulillah ya Allah. Apalagi benar-benar dilatih, misalnya kok sering migrain, ini kok nyeri-nyeri, jenengan melatih nafasnya. Kalau sudah dilatih ya, kemudian ketika melatih nafas, kemudian ditahan di perut. Ini pernapasan paling natural, paling alami itu adalah namanya pernapasan perut. Kenapa pernapasan perut? Jenengan setiap hari tidur itu pakai pernapasan perut. Kalau nggak percaya, ketika jenengan tidur, mesti perutnya sing mengembang, perutnya yang membesar. Jenengan nggak percaya, jenengan lumah kabeh, ya. Terus ambekan, itu perutnya mengembang. Apalagi kalau ngorok, buan tersisan.
itu perutnya yang mengembang, itu pernapasan rodam, itu pernapasan paling alami, paling natural, pernapasannya bayi. Bayi kenapa nggak pernah capek, nggak pernah lelah? Orang cilik itu ngedolin nanti nggak pernah capek karena pakai pernapasan perut. Remaja dikit kok cepet capek, apalagi sudah sepuh kok cepet capek karena yang dipakai pernapasan yang di sini. Pernapasan yang di sini itu karena banyaknya masalah, sering dimarahi, pernah ditipu, kemudian bojo cerewet, bojo nomah cerewet misalnya, koyo kurang, setoran kurang yo diamuk. Setiap permasalahan yang datang itu mempengaruhi nafas kita, sehingga kalau kita stres atau kalau kita marah, pasti di sini yang memang betul apa betul? Jadi kan kalau muring-muring, mau pasti di sini. Kalau sudah terlatih di sini, ya di sini cepat capek, cepat tua, dan cepat udah cepat naik. Nah, masa Allah itu sederhana, Pak. Tapi dengan berkembangnya penelitian dan dengan kesyukuran yang tinggi, masya Allah, luar biasa. Okay? Nah, ini kita selesai. Nah, sekarang yuk kita lihat berapa umur jenengan, berapa usia kita. Nah, kalau usianya 50 tahun berarti hutangnya ke Allah. Kalau ini hutang, dihitung hutang ke Gusti Allah itu kalau umurnya 50 tahun itu 3.150 triliun. Kalau umurnya 50 tahun, masya Allah, ini setara APBN negara Indonesia. Makanya jenengan itu sugih, Bang. Sugih. Kaya jenengan itu, kaya. Supaya tambah kaya bagaimana? Setiap hari terima kasih, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur tanpa tapi. Aku bersyukur misalnya jika mobilku ganti, ya Allah sopan, ya Allah nek bersyukur mobilku iso anyar lah, iku mbujui. Itu bersyukur bersyarat namanya. Sulit untuk bahagia. Nah, jadi kalau sudah tahu data ini, ya Allah, jenengan itu suwoge, kaya, ambakan jenengan kok nilainya sekian, maka ayo bersyukur. Nanti kalau waktunya nonton, kita akan belajar praktek bersama sebentar ya. Nah, dan ini kata Allah, ayatnya sudah sangat terkenal, jenengan saya yakin sudah semuanya hafal. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Oh, ini Pak, kalau diterjemahkan dengan linguistik yang benar, ini ayat sangat indah. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, berterima kasih, pasti aku akan tambah nikmatku. Jadi jenengan itu kalau menyadari nafas, alhamdulillah ya Allah, cik nafas ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terus bersyukur, maka kata Allah, pasti aku tambahin meskipun sampai nggak minta padaku. Nggak minta saja ditambah, apalagi jenengan minta. Karena di ayat yang lain itu Allah suka pada hambanya yang minta. Uni minta padaku, tak kasih. Gak minta saja dikasih sama Allah, apalagi minta. Tapi kata Allah, dan jika sampai lupa, jenengan lupa, sambatan kok ngeluh, gegana, gelisah, galau dan merana, maka hati-hati, adaku pedih. Salah satu cirinya apa? Salah satu cirinya adalah pangapunten, mohon maaf. Kalau kita itu mungkin maaf, meskipun usia muda atau sudah senior, kita itu kok sering sudah mulai tremor, keringingan, liku-liku
dan sebagainya, itu salah satu indikator nikmat itu mulai diambil. Karena mungkin kurang disadari, kurang matur suwun. Betul. Oh, ini kalau saya cerita misalnya, udah ratusan dan ribuan yang insya Allah akan saya tulis nanti di buku saya. Luar biasa, gak minta pun dikasih. Makanya terima kasih. Sampai rumah melihat anak, ya Allah, alhamdulillah, dia anak. Ya Allah, ada orang gak punya anak sampai ke Malaysia. Saya punya teman sampai di Malaysia, di Penang, terapi sampai sekarang belum berhasil, belum punya anak. Masya Allah, udah berapa puluh juta yang dibawa ke luar negeri, gak punya anak. Jadi kan dia anak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Duwe bojo meskipun cerewet sampai rumah lowongmu sih sana. Ada spesial. Nyampe rumah, ya Allah alhamdulillah duwe bojo seore. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Disyukuri semuanya. Dan hal-hal kecil itu kalau disyukuri, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Makanya karena saya itu banyak sekali belajar ilmu terapi, salah satu terapi saya adalah terapi syukur. Terapi syukur ini luar biasa, ya. Termasuk menterapi anak-anak yang mohon maaf, kadang-kadang kita itu kalau misalnya anak itu sulit dikandani, gak manut, ngegame. Wah yang dikandani, pasti jenengan emosi betul, ngamuk, betul, ganggu. Pertanyaannya, anak berhenti, entah mana, apalagi sore-sore, Leng, ayo mandi, jawabannya apa? Duk, ayo, bagus ngaji, didatangi, ayo. Belum nyampe pentung ini. Adus apa enggak? Entar masih seru-serunya entar. Karena salah cara. Mengajak anak untuk ikut itu jangan pakai nada tinggi. Tapi syukur dulu. Ya Allah, anakku sih urip, ya Allah, nemu omah sisa. Alhamdulillah ya Allah. Kalau dia tuh gandrung gadget itu salah jenengan. Wis pas nyalano anak. Prinsip harus dipegang. Anak sekarang kecanduan gadget, anak sekarang itu malas pulang, anak malas belajar, malas ngaji. Pun jangan nyalain anak dulu. Ini salahku. Akui ya Allah, salah saya ya Allah. Mohon ya Allah, bimbing ya Allah, tobat ya Allah. Setelah tobat, setelah menyadari kesalahannya, baru mikir, jeda dulu. Jeda itu bagian dari syukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ada anak masih hidup, sehat, ya Allah. Anakku begini. Dia, anakku ini adalah milikmu ya Allah, titipanmu ya Allah. Dia begini. Sama padamu ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Ya Allah, luruskanlah hatinya di kebaikan, di jalanmu. Itu sambil tenang seperti itu, baru ngomong. Nah, sudah sore, mandi. Cara ngomongnya begitu, bukan nah mandi. Membuat orang bergerak itu jangan pakai nada tinggi. Kalau pakai nada tinggi, keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada caranya sih. Makanya harus terus belajar. Supaya terus belajar. Nanti ngundang saya lagi. Biar Pak, biar. Karena ini ilmu penting ya. Nah, jadi ayo kita terus belajar, ya. Kemudian ada nikmat, namanya nikmat primer. Nikmat primer itu adalah yang pertama nikmat bernapas, yang kedua nikmat sujud. Ini nikmat primer yang harus diketahui. Pokoknya apapun kondisinya, mau jenengan sekarang itu sakit, mau jenengan bisnisnya turun, mau anak kondisi apapun, jenengan tidak boleh lupa dua hal.
masih bisa bernafas dan masih bisa sujud. Itu nikmat yang tak ternilai sudah. Kalau masih bisa ini, jenengan masih jeda dulu. Jeda itu artinya berhenti sebentar untuk tidak marah. Kemudian, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Baru menyusun rencana apa habis yang 5:1. Ini penting ya. 5:1 itu maksudnya apa? Ini diteliti oleh Profesor Julie and John Goodman namanya di California University. Ini pasangan suami istri, sama-sama profesor, meneliti. Ketika pasangan suami istri diundang, dia punya klinik namanya Laboratorium Cinta. Dia mengundang puluhan orang pasangan gantian seperti itu, kemudian disuruh ngobrol. Ketika ngobrol, beliau meneliti. Beliau itu menyimpulkan orang ini rumah tangganya akan bertahan 10 tahun pertama. Setelah itu pirok, bisa. Dia bertahan 15 tahun. Bertahan 17 tahun. Dan itu kesimpulannya itu 95% terjadi. Itu luar biasa. Rumusnya 5:1. Maksudnya apa 5:1? Kalau kita pernah berbuat kesalahan, ke anak, ke suami, ke orang lain, ke siapapun, maka jenengan wajib membalas kebaikan minimal 5 kali. Minimal. Kalau mau bagus, penelitiannya 13 kali. Baru orang itu benar-benar tergerak untuk mengikuti kita. Jadi, kalau misalnya kita itu pengen keluarga kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, calon pebisnis kita, partner kita, kalau benar-benar ingin dia tuh mengikuti kita, maka kalau kita pernah berbuat kesalahan 1 kali, balas dengan minimal 5 kebaikan. Minimal 13 kebaikan jauh lebih baik, dan itu membuat orang tergerak untuk mengikuti kita. Ini penrumus. Kalau orang itu misalnya rumah tangganya, keluarganya, anaknya, bisnisnya kacau, berarti berlaku rumus namanya 5:4. Maksudnya apa? Ketika dia pernah berbuat kesalahan 4 kali, dia hanya bisa melakukan kebaikan 5 kali. Meskipun lebih banyak kebaikannya, tapi potensi untuk berpisah, potensi untuk hubungannya tidak berjalan dengan baik, itu sangat besar, 95%. Nah, ini penelitian psikologi. Dia profesor psikologi, luar biasa. Nah, jadi kalau sudah tahu ini, bahkan ini buku-buku terkenal di dunia tentang keajaiban bersyukur. Kalau sudah tahu ini, maka jamaah sekalian, ayo mulai entar ya, kita banyak berbuat kebaikan kepada minimal keluarga kita, minimal keluarga kita. Nah, keajaiban syukur yang pertama itu, syukur itu menyembuhkan, sembuh. Ibu saya itu ada ibu kandung, ada ibu mertua. Ibu mertua yang pertama yang mau saya ceritakan, ibu mertua. Ibu mertua itu gak pernah sakit. Itu olahraga ya setiap hari, karena setiap hari ke pasar. Tiba-tiba kok perutnya 2-3 hari itu sebah. Terus kau enak, dibawa ke Karangmenjangan, diperiksa di USG. Kemudian betapa terkejutnya ketika setelah membaca hasil labnya, langsung sama Pak Dokter. Nah, ini kadang-kadang Pak Dokter ini harus paham empati. Langsung, Bu, ini kok baru dibawa ke sini? Loh, kenapa, Bu? Ini sudah akut ini. Ini kanker stadium 4. Bayangkan, Pak. Gak pernah sakit. Paling sakitnya ya ngeluh, kekesalan. Kanker stadium 4. Waduh, langsung besoknya ngurus, mikir.
1 minggu penuh diare. Jenengan tahu badan itu awalnya 56, 57 itu tinggal tulang sama tinggal dagingnya itu tinggal kurus sekali yang membalut tulangnya, kurus, rambutnya rontok. Masya Allah, kaget, kok sedrastis ini, gak sampai 1 bulan, kurus sekali, kaget, semua terasa. Terus akhirnya harus kemoterapi, Pak. Setiap kali kemo itu rambutnya rontok, gundul. Kemudian, saya itu kan terapis. Nah, kadang-kadang masih ada sungkanisme. Akhirnya ketika benar kondisi stres, saya nanya begini, Mik, apa yang benar-benar unik, inginkan sekali, ya pengen waras. Yang jenengan takutkan apa? Takut mati, Pak, takut mati. Terus saya bilang begini, Mik, orang mati itu urusannya Allah. Orang sehat itu bisa mati, orang sakit bisa mati, anak kecil bisa mati, anak muda bisa mati, orang sepuh juga bisa mati, orang kaya bisa mati, orang miskin juga bisa mati. Tapi nggak pakai lagu loh, guys. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pejabat mati, ketua takmir. Mudah-mudahan beliau tambah sehat, ya. Jadi ketika saya tanya seperti itu, kalau mati itu pilihannya cuma 2, mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau mau mati husnul khotimah harus senang. Maksudnya senang, pikiran itu bunga. Karena apa? Karena mau ketemu Allah. Kan meninggal itu ketemu Allah, betul? Wah, kita setiap hari sholat menghadap siapa sih? Menghadap Allah. Berarti ketika mau meninggal, ya senang. Ya Allah, mau ketemu Allah. Jadi kan setiap hari sholat senang apa senang? Senang menghadap siapa? Menghadap Allah. Kalau mau menghadap Allah cepat, senang, siap apa betul? Senang. Siap. Saat ini siap. Teman. Jadi pilihannya 2, mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhirnya beliau kaget, mikir, harus senang. Selama ini stres, ngeluh. Ya Allah, kok sampai kayak gini, ya Allah. Pendino tahajud, pendino wirid, baca Quran, sedekah, kok diuji kayak gini, ya Allah. Dan pun tinggal pilih mau. Akhirnya saya takutin, malah tak tambah-tambahin. Kalau mati su'ul khotimah, kalau orang itu pikirannya takut, kemudian stres, kemudian nggak terima kondisi saat ini, tak mungkin husnul khotimah, tak mungkin karena rumusnya. Malah malaikat itu kegagalan, keinginannya sambat aja. Tarik dia. Ayo, sing seneng nih, pikirannya seneng piye? Nih, yang sakit itu yang disebut kanker itu ususnya, kanker usus. Dan jenengan kepalanya masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pegang, masih kan ada toko kecil, masih bisa nyusui. Ayo, coba terima kasih. Jenengan bisa pinter. Usianya waktu itu 55 tahun. 55 tahun. Selama 54,11 bulan jenengan sehat. Sekarang diuji tak sampai 1 bulan meskipun kurus semua. Coba disyukuri, ya Allah, 54,11 tahun sehat, ya Allah, alhamdulillah. Jadi fokus dieling-eling kesehatan
yang diberikan oleh Allah selama 54,11 bulan itu terus disyukuri ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sambil terus disyukuri yang masih sehat itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Karena terus wiritannya seperti itu, wiritannya syukur alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terus bukan sakit musik, kita mau ikuti perkembangannya. Kadang-kadang saya bawa ke Terawas, ke Pajak, jalan-jalan supaya punya pemikiran baru, keindahan dan senang. Betul Pak, betul. Dokter waktu itu mengatakan, saya nanya, dok bisa bertahan berapa lama? Ini cepat sekali Mas, tambah ini 3 bulan aja udah bagus. Masya Allah, tambah main cerita Masya Allah. Akhirnya Pak, betul. Guys, kita supaya husnul khotimah ini harus senang. Ayo Pak, senang. Bener kan? 1 bulan pertama lolos, 2 bulan pertama lolos, 3 bulan pertama lolos, nggak terjadi apa-apa. Sampai 1 tahun, kemudian makannya mulai enak, mulai gemuk kembali. Nah, masya Allah, syukur nih. 2 tahun pertama lolos, lolos. Karena yang ada, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Melihat yang masih sehat, yang masih ada, alhamdulillah. Lolos, 3 tahun lolos. Sampai penasaran, periksa. Jadi kanker usus yang stadium 4 ketika diperiksakan kembali itu tinggal noktahnya, tinggal titiknya saja. Masya Allah, luar biasa. Makanya benar ayatnya, ayat ini benar. Jika kamu itu terima kasih padaku, pasti tak kasih. Betul, terima kasih. Akhirnya terjadi Bang, ibu kandung saya Bang stroke Bang. Puasa dapat 1 hari olahraga di depan rumah dari masjid. Biasa orang wong desa olahraga setiap hari, tiba-tiba jatuh di pinggir jalan. Untuk banyak orang bakulan. You know bakulan? Nah, gitu. Itu jatuh. Akhirnya Pak digotong. Sebenarnya kalau terjadi stroke memang nggak boleh langsung diangkat ya. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Diangkat di pinggir jalan, terus diangkat dibantu di rumah. Wah, tambah salah lagi prosedurnya gitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit kota. Gak nuntut itu artinya terlalu lama proses ininya. Akhirnya ibu saya separuh Bang, lumpuh total, separuh, gak bisa bergerak. Di rumah sakit 10 hari, 2 minggu, sampai sebulan. Ya Allah, sayang, ya Allah, Masya Allah. Bak sama ibu saya, ngeluh aja. Ya Allah, betul kan? Kita itu kalau diuji rata-rata ngeluh. Ayatnya betul banget. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia tempatnya berkeluh kesah, dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Akhirnya ibu saya itu setiap hari yang diucapkan apa? Mati. Mati ya, mati. Merasa nggak berdaya. Usianya berapa? Usianya waktu itu 68 tahun, hampir 70 lah, 68 tahun. Ya untuk kalangan kita sudah lumayan ya usia ini. Karena sehat Bang, beliau setiap hari sawah. Akhirnya Bang, ya Allah, berbina ngeluh. Ya karena apapun apapun itu di kasur, pipi, empuk dan sebagainya di kasur. Dan orang sakit stroke sudah berat. Karena sudah nggak aktif. Makanya kadang kalau kita ngangkat mayit, ya ini orangnya kok kuat ya. Ya karena ketika sudah tidak ada aliran darah memang berat. Tapi kok ada orang kok enteng ya, itu tergantung amal ibadah. Kemudian ibu saya tuh ngeluh terus setiap hari. Saya ingat pengalaman yang pertama. Oh ya, jalur mati lah Bu. Jalur, jadi kan nyuwun saya tuh. Aduh,
mengingat-ingat kebaikannya. Lah ini yang salah. Mengingat kebaikan. Ya Allah bendino, yo ngaji, yo tahajud, yo ini sedekah, yo olahraga. Tapi kok puji kayak ini, ya Allah. Ngeluh. Treatment saya sama. Bu, Yuswan jenengan sudah hampir 70 tahun. Allah tuh ngasih ujian baru sebulan. Mbok syukur 68 tahun jenengan sehat. Yang sebelah kiri masih bisa pegang. Jenengan loh coba kalau total stroke-nya jenengan nggak bisa ngomong, kemudian nyeluk anaknya nggak bisa, panggil anaknya nggak bisa, tolong Mimi, dok tolong Mimi. Kalau semuanya total lumpuh jenengan nggak bisa apa-apa, jenengan masih bisa manggil, jenengan masih bisa minta tolong. Itu disyukuri ya Allah, alhamdulillah si orang anak-anak menunggu. Ya Allah alhamdulillah tanggo-tanggo nyambangi. Ya Allah alhamdulillah terus apa yang ada disyukuri. Betul Pak. Kemudian kata dokternya begini, Mas lebih baik terapi di rumah saja. Karena di rumah sakit itu ya kayak gini, paling dikasih obat terus dilatih. Di rumah aja. Akhirnya terapi di rumah Pak. Terapi ikhtiar ini tetap kita lakukan, ya dipijit, ya ini dan sebagainya. Terus yang penting mentalnya Pak, mentalnya kita bangun. Ayo Bu, waras, ayo Bu, sembuh. Jenengan pokoknya syukur, insya Allah terima kasih ke Allah, insya Allah waras. Terus itu, betul di 4 bulan pertama sudah mulai ini, kaki kanan mulai bisa digerakkan. Terus Bu, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih tok wiridan ini. Akhirnya mulai pesen kursi roda. Setengah tahun mulai minta duduk di kursi roda. Jadi kalau ke rumah sakit cek tensi dan sebagainya itu dilihat. Loh, kalau sekarang kursi roda, wah nomornya bagus. Dan sebelum 1 tahun waktu itu bulan Ramadan, ketika terakhir saya itu pulang itu Idul Fitri, beliau itu sudah saya minta tolong tetangga, tolong emakku, tolong ibuku setiap hari langsung berdiri. Saya asli Banyuwangi Pak, ibu saya di Banyuwangi, sering pulang juga. Akhirnya betul Pak, nggak sampai 1 tahun ibu saya sudah bisa berdiri dan sekarang ibu saya sudah ajaib, sudah bisa berjalan seperti biasa. Ya meskipun tidak 100% karena usia sudah bisa berjalan. Kadang pakai kadang sudah enggak seperti itu. Ibadah ya sudah ibadah seperti biasa. Alhamdulillah ini ajaib. Dan penelitiannya banyak banget. Bahkan ini orang sudah semua organ tubuhnya sudah shutdown. Shutdown itu sudah enggak, hanya tinggal jantungnya dan matanya pun sudah terpejam, hanya tinggal tit. Ini di rumah sakit terbaik Mount Elizabeth, Singapura. Saya pernah ngajar di rumah sakit itu, semua tim manajernya saya pernah ngajar di situ. Dan orang India berkebangsaan Singapura. Ini sudah dokternya sudah bisa bilang semua keluarganya dikumpulin aja, tolong. Karena ini sudah nggak bisa lagi. Tolong semua keluarga dikumpulin aja. Dan punya pengalaman luar biasa. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan ditangkap, diundang semua TV dunia. Dia punya pengalaman namanya near death experience, pengalaman mati seluruh. Dan testimoninya adalah syukur. Jadi ceritanya ketika beliau sudah dinyatakan semuanya sudah sadar, sudah nggak bisa apa-apa, sudah tinggal death-nya, tinggal terakhir gitu ya. Beliau itu seperti didatangin oleh suara, ada suara yang membisikkan ke telinga beliau. Kemudian namanya Anita, wahai Anita, kamu ikut saya. Terus Anita itu ruhnya itu udah keluar dan dia tahu siapa yang semua orang yang hadir di rumah sakit itu. Dia tahu. Ketika ruhnya udah keluar, dia dibawa ke lorong yang sangat gelap oleh suara itu. Terus ikuti saya. Di lorong itu dia itu berhenti, kemudian
suara itu bertanya gini, wahai Anita, kamu tahu nggak kenapa kamu kok sakit kayak gitu? Nggak tahu. Ini tak kasih tahu. Kamu sakit seperti itu karena kamu dua hal kesalahanmu. Apa itu? Kesalahanmu adalah apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, kamu pendem. Tahu pendem ya Pak? Kamu disimpan, dan itu jadi bom waktu. Jadi ibu-ibu sing cerewet, hati-hati bapak itu nyimpen ya, hati-hati. Atau bapak-bapak misalnya sing ngamukan, hati-hati ibu itu mendem itu, hati-hati nih, oke? Hati-hati. Ini penyakit berbahaya ya. Nah, yang pertama, apapun masalahnya kamu pendem, kamu simpan, nggak kamu salurkan, nggak kamu keluarkan. Yang kedua, kamu sering sambat, kamu sering nolong terhadap semua yang terjadi dalam hidupmu. Kamu nggak bersyukur, nggak terima kasih. Hanya itu masalahnya. Iya, sehingga komplikasi ya. Kemudian kamu mau sembuh, mau, gitu kata suara itu. Nanya ke Anita, kamu mau sembuh, mau. Kalau kamu mau sembuh, syaratnya hanya dua saja. Apa itu? Tidak ada pilihan. Jangan izinkan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu kecuali dua hal. Apa itu? Yang pertama, love and gratitude. Cinta dan syukur. Cinta syukur. Cinta pada siapa? Cinta pada yang menciptakan kamu. Cinta pada yang ngasih hidup kamu. Cinta yang pada yang memberikan rezeki pada kamu. Cinta pada suamimu. Cinta pada anakmu. Cinta pada keluargamu. Tapi ingat yang pertama, cinta pada orang yang pada zat yang menciptakan kamu. Oh iya. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah gratitude, bersyukur, terima kasih. Kamu harus berterima kasih pada yang menciptakan kamu, pada keluargamu, pada lingkunganmu, pada tempat kerjamu, dan pada apapun kamu berterima kasih. Betul Pak. Kemudian sudah sekarang kamu kembali. Nah, ruhnya si Anita kembali Pak. Kembali ke tubuhnya yang sudah komplikasi. Ketika kembali, kemudian tiba-tiba dia melek. Loh, wajar Pak, semua keluarganya sudah kumpul. Wajar, keluarganya langsung panggil dokter. Dok, miracle. Ajaib dok, ajaib. Wow, ini dokternya bilang, loh, kok mulai detensi loh, kok mulai membaik. Wah, terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dibawa lagi, periksa Pak. Dan setelah 3 bulan, pernapasan si Anita itu mulai membaik. Di rumah sakit sudah mulai membaik. Dia rumusnya itu karena biasa tidak bahasa Indonesia ya. Thanks God, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Itu yang diucapkan. Dan setelah 3 bulan beliau itu siuman, beliau itu bangun total, diizinkan pulang, sembuh, terus nulis buku. Bukunya ini namanya Dying to Bumi. Ini buku yang sangat mendunia. Dying to Bumi. Pengalaman mati saya, pengalaman mati diceritakan di seluruh TV di seluruh dunia. Nah, rumusnya apa? Cintai pada yang menciptakan kamu, dan syukur itu menyembuhkan, syukur itu waras. Ini keajaiban bersyukur ya. Itu dari satu hal, dari waras. Ini kita sehat waktu ya kan? Berapa menit lagi? Sudah habis gitu. Oh nggih. Ini baru satu hal gitu. Mohon kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada, terima kasih. Oh, saya tanya Pak. Gini Ustaz, kalau memang seperti itu yang diterangkan. Ini saya ngajeng sing buri, sing. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Bang. Ada kopi untuk yang bernama tadi ada. Ada kopinya. Oh, cara. Nanti saya cari filenya, saya ada filenya. Tapi jenengan mungkin agak kesulitan kalau nggak saya pandu, butuh dipandu gitu. Nanti kalau cukup nanti kita pandu, meskipun sangat sederhana. Ya. Ini kemauan? Oh,
Iya Pak? Ya, Oke, monggo Pak. saya tadi gini Pak, kalau memang saya mencermati, Allah itu memberi nikmat yang sebanyak 68 tahun sudah dikasih 1 bulan sakit sudah maksudnya sudah sambat. Kalau pendapat saya begini, Allah itu mentakdirkan enak dari kamu, kekurangan dari kamu, kekurangan apa dari kamu. Itu kalau yang benar itu kira-kira itu, kalau yang itu kira-kira gini, apapun yang diberi Allah itu, termasuk kita itu harus bisa menerima. Bagaimana itu? Ya. Tas nggih. Salah satu keajaiban syukur itu apa yang perlu disampaikan oleh beliau, yaitu acceptance. Acceptance itu apa? Nerima. Itu ajaib. Jadi yang namanya ajaib itu di Quran diulang banyak kali. Jadi kan coba nanti cari di Quran ya tentang keajaiban. Banyak sekali. Bahkan di surat jin itu lagi rapat seperti ini. Kemudian saya surat tentang ini suara apa ya? Suara Quran. Ajaib sekali kan. Sekelas jin waktu rapat, dia mendengar Quran. Wah, suaranya luar biasa bagus. Ini kok redaksinya bahasanya kok ajaib banget. Surat jin. Qul uhiya ilayya anna mastama'a nafaram. Sampai lari. Biasanya kalau bocor gitu. Quran yang ajaib. Jadi, itu Quran, ajaib Quran. Kalau mendengar Quran, ini apa sih? Suaranya apa sih? Jin saja mendengar Quran, ajaib. Ashabul Kahfi. Nah, coba keajaibannya apa di sana? Ada keajaiban juga di sana. Nanti dicari ya keajaiban di Ashabul Kahfi. Salah satunya apa? Acceptance, menerima. Kemudian ketika menerima, ingat ada mereka berwasilah. Oh, dulu kita pernah melakukan ini. Dalam bahasa kita, bahasa ilmiah itu begini. Kalau bahasa ilmiah atau bahasa praktis itu nggak. Ya Allah, ini bahasa kita ya. Ini bukan tafsir ya. Ini tadabbur lah gitu ya. Ya Allah, jika tabungan kebaikan, ini pernah saya praktekkan. Dalam kondisi sangat terdesak waktu itu, ayah saya, bapak saya itu di ICU karena jantung. Ya Allah, jika hamba itu ada tabungan kebaikan yang masih tersisa, kemudian mohon ya Allah cairkanlah dalam bentuk kesembuhan ayah saya. Jika tabungan itu kurang ya Allah, tambah dari tabungan kakak saya, tabungan kebaikan. Jika kurang ya Allah, mohon tambahkan dari tabungan kebaikan adik saya untuk kesembuhan ayah saya. Itu kalau kita pelajari lagi, nanti ujungnya di Ashabul Kahfi. Yang beliau lakukan adalah, ya Allah, dulu kita pernah melakukan ini ya Allah. Dengan berwasilah itu ya Allah, Engkau berkenan membukakan pintu atau batu ini. Dan itu diteliti Pak, karena kalau biasa mempraktekkan ya Pak dengan bahasa kami sendiri gitu. Ya seperti itu, membacakan. Ajaib. Tapi satu syaratnya, yang pertama acceptance, menerima dulu. Apapun kondisinya, terima dulu, jangan protes dulu. Kalau kita sudah terima, pintu keajaiban yang pertama sudah dibuka. Jadi kondisi apapun, mau bangkrut, mau usaha itu belum jalan dengan baik, apapun kondisinya, acceptance. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya terima ya Allah kondisi ini, dan saya berharap berpasrah berserah diri hanya padamu. Itu acceptance, menerima. Kalau seperti itu, enak.
Nah, kalau sudah acceptance berarti pintu ajaib yang pertama sudah terbuka. Berikutnya pintu-pintu yang lain. Jadi luar biasa Pak. Terima dulu Pak. Itu bagian dari syukur itu ya terima. Mantap ya? Acceptance dulu. Ya, istighfar, apa yang dilakukan ketika acceptance, ketika menerima? Pertama kesadaran dulu ya. Jeda itu ngatur nafas dulu. Ya Allah. Yang ada di sini cuma ya Allah. Kemudian ketika sudah tenang diterima, ya Allah, saya terima semua ini ya Allah, saya berserah diri padamu. Baru lanjutnya jenengan boleh membaca zikir yang menenangkan hati, misalnya istighfar. Karena kalau istighfar ini dilakukan dengan baik, maka istighfar itu pintu dari segala pintu kebaikan istighfar. Astagfirullahaladzim. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, itu kalau esensinya hal yang mendasar adalah karena kesalahan kita, karena dosa kita. Rezeki serot karena dosa kita, doa gak dikabulkan karena dosa kita. Istighfar. Nah, apalagi sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana dan seterusnya ya. Yang paling. Jadi acceptance itu penting. Setelah acceptance, saya terima ya Allah, baru pikir penenang hati. Kalau tenang. Jadi butuh menenangkan diri dulu. Tarik nafas, tahan di perut. Nafas itu kalau tahan di perut itu bisa mereduksi kecemasan 50%. Ini 50%. Ini ilmiah semuanya, ilmiah. Pun ada yang lain? Ya, sudah Pak. Cukup ya? Cukup. Ya. Habis ini ya berarti ya, kelas ya. Oke. Mau berarti prakteknya minggu depan bulan depan tahun depan ya. Atau mau praktek sebentar? Sudah apa mau praktek? Ya Bun. Saya mau tanya Pak Ustaz, adakah syukur ini berkorelasi dengan penyakit hati Ustaz? Artinya kalau kita masih punya sifat iri, dengki atau apa ya, sehingga kita nggak bisa diajak bersyukur, itu nggak bisa hati. Lah, adakah cara untuk menghilangkan itu semua supaya kita bisa bersyukur? Wah, ini bahasanya ini bahasan bagaimana mengikis penyakit hati gitu ya. Tapi nggak apa-apa sebentar, boleh Mas? Boleh. Ngaten Bro. Jeneng ini ngaten nggih, Bang. Nih ngaten. Kita itu semua Allah sudah karuniakan kepada kita semuanya wadah. Bahasa mudahnya wadah, ya. Wadah. Wadah itu apa? Wadah itu adalah perasaan kita, hati kita. Itu namanya wadah. Orang itu rezekinya banyak, itu karena wadahnya besar. Sekali lagi, orang itu rezekinya banyak karena wadahnya gede. Orang itu rezekinya kecil karena wadahnya kecil. Jadi Allah sudah memberikan karunia sedemikian rupa. Yusabbihu lahu ma fis sama, seluas langit dan bumi. Kalau wadah kita besar, luas, maka silakan nampung rezeki seluas-luasnya dari Allah, seluas wadahmu. Tapi kalau wadahnya dengan kecil, wadah misalnya Allah sudah memberikan wadahnya gede, tapi yang membuat kecil siapa? Kita sendiri. Maka rezeki yang harusnya gede, rezeki kita tuh mu'allaqun, gantung, sudah disiapkan oleh Allah. Sekelas kita, itu rezekinya masih kita jemput, itu namanya masih gantung. Setiap hari kita jemput dengan bekerja, berkarya, ngajar dan sebagainya. Berarti masih mu'allaq, bukan datang sendiri, masih menggantung. Cara nyambutnya adalah dengan bekerja. Bekerja itu kalau wadahnya besar, maka yang kita terima besar. Gak hanya dari satu pintu, tapi dari pintu-pintu yang lain. Itu kalau wadahnya besar. Makanya kalau mau masuk ke masjid, jangan lupa di depan pintu itu doa.
Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu di rumahmu ini. Supaya apa? Wadahnya besar. Yang membuat wadah kita kecil itu apa? Yang membuat wadah kita kecil, satu, marah. Dua, emosi. Emosi itu termasuk apa? Ya dengki, ya iri, ya hasud, ya dan kawan-kawannya dan sedulurannya itu yang membuat wadah kita itu kecil. Nah terus bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit hati itu? Nah, yang namanya manusia, ingat manusia tempatnya berkeluh kesah. Keluh kesah itu sangat dekat dengan penyakit hati. Supaya kita bisa terhindar dari itu, maka bagaimana caranya kita supaya silatun setiap hari nyambung connecting ke Allah. Ada apapun, ya Allah, disakiti, didolimi, bahkan sampai verbal misalnya, ya Allah sakit, ya Allah sakit, sakit ya Allah hatiku ya Allah. Apa mana ditinggal Melayu, lomoro gitu ya Allah, awas, kok gak selamat lah. Itu berarti wadahnya kecil. Kalau mau besar, misal jenengan didolimi atau dikapok misalnya, maaf, atau misalnya ditipu misalnya. Kalau mau wadahnya besar tuh begini. Ya Allah, dan ini gak mudah, sekali lagi gak mudah, harus dilatih. Ya Allah, didolimi ya Allah, lomor gitu ya Allah. Ingat, Allah itu mengabulkan doa orang-orang yang doa orang terdolimi itu makbul. Dan Musa waktu itu bertanya, jika kamu ingin menemukan aku Musa, maka datangilah orang-orang yang sakit hatinya, datangilah orang-orang yang merasa terdolimi. Aku ada di sana, tahu? Gitu. Maka orang-orang yang terdolimi itu doanya makbul. Daripada ngamuk, moreng-moreng, emosi, marah, doakan moga-moga gak selamat, lebih baik. Ya Allah sakit, ya Allah sakit, ya Allah saya terima ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan ya Allah anakku kau takdirkan keterima di ITB. Boleh? Boleh. Ya Allah moga-moga ya Allah kolkasku baru. Boleh? Boleh. Rapi mana? Ya Allah moga-moga ya Allah ganti Innova. Boleh? Boleh. Tapi sekali lagi tidak mudah. Supaya ini jadi kebiasaan adalah mulut ini setiap hari harus istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah ya Allah didolimi. Ini doa saat tepat untuk berdoa begitu. Dan ini saya praktek. Ngajar itu kan dipajak. Ada Mas tolong aku dolimi Mas wah itu. Jadi kan pengen apa? Aku matakan pajak ini Mas. Terus pengen apa? Pengen balik ke Pamekasan. Waktu dipajak Jember sudah dengan berarti ya Allah terima kasih didolimi ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya dimutasi ke Pamekasan. Betul 3 bulan saya ngajar di Pamekasan ketemu Mas Israel enggak bisa aku sampean dulu tak bisa Mas, saya sekarang sudah pindah ke Pamekasan. Loh kok bisa? Saya merasa dolimi saya doa akhirnya pindah Pamekasan. Dan sekarang di sini saya minta orang setiap hari untuk mendolimi saya supaya saya bisa berdoa. Jadi dilatih untuk setiap hari membesarkan wadah. Kuncinya cuma satu. Kita itu tidak bisa, jangan pernah fokus pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Di luar kontrol kita. Apa itu? Omongan orang lain di luar kontrol kita. Betul? Sikap anak kita di luar kontrol kita, sikap suami di luar kontrol kita, kejadian di luar sana di luar kontrol kita. Kalau itu menimpa kita, itu di luar kontrol kita. Kalau kita sakit hati, berarti wadahnya semakin kecil. Tapi kalau kita terima kesehatan, astagfirullah ya Allah, itu melatih. Jadi terakhir Pak Bu, ayo kita latihan satu. Setiap hari itu sadari dengan kesyukuran nafas ini ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Naikkan level. Kalau emosi naikkan level. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau merasa terdolimi jangan lupa doa angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bojoku
koyone suarane aku tambah ya Allah. Lah boleh toh, namanya mendoakan rezeki suami, betul? Jadi kuncinya satu, ojo ngamuan, terima dulu. Alhamdulillah, istighfar, berdoa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Rasulullah, untuk yang mau sholat silakan 2 rakaat. Dan untuk itu kami sebagai pembawa acara, marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Mengingatkan bagi nanti termasuk Pak Yadi ada kajian lagi jam 6:30 atau jam 7 di Bangkingan di MI 28 Bangkingan yang nanti akan diasuh oleh Bapak Ustadz Imanan Sakti. Terima kasih dari saya. Nasrullahi wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.